Halo semuanya, pernah dengar tentang masa demokrasi liberal di Indonesia? Ini adalah periode antara tahun 1950 hingga 1959, di mana sistem pemerintahan kita berubah menjadi parlementer. Tapi, tahukah kamu kalau masa ini penuh dengan tantangan, baik di bidang ekonomi, politik luar negeri, maupun politik dalam negeri? Jadi, yuk kita bahas lebih dalam. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat mengalami perubahan sistem pemerintahan. Pada masa ini, kita menggunakan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Artinya, yang punya kekuasaan utama adalah Perdana Menteri, bukan Presiden. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara atau simbol persatuan, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sistem ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun, sistem ini punya banyak masalah. Salah satunya adalah kabinet yang sering berganti-ganti. Dalam waktu 9 tahun saja, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Wah, kebayangkan betapa tidak stabilnya pemerintahan saat itu. Selain masalah politik, ekonomi Indonesia juga berantakan. Salah satu masalah utama adalah banyaknya uang yang beredar, yang menyebabkan harga barang naik dan biaya hidup semakin mahal. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah mengambil langkah berani, yaitu kebijakan Gulden Shafruddin. Kebijakan ini memotong uang kertas pecahan 500 ke atas menjadi setengahnya. Bayangkan, jika kamu punya uang 1000, setelah kebijakan ini nilainya cuma 500. Tujuannya supaya jumlah uang yang beredar berkurang dan inflasi bisa dikendalikan. Dan apakah berhasil? Iya, tapi ada dampaknya juga. Masyarakat yang menyimpan banyak uang di rumah langsung kehilangan separuh tabungan mereka. Kebijakan ini cukup kontroversial, tapi itulah salah satu cara pemerintah saat itu untuk mengatasi krisis ekonomi. Di tengah situasi dalam negeri yang penuh gejolak, Indonesia justru tampil berani di kancah internasional. Ada 2 peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Diselenggarakan di Bandung, konferensi ini mempertemukan negara-negara di Asia dan Afrika untuk bersatu melawan kolonialisme dan memperkuat kerjasama. Dari sinilah lahir gerakan non-blok, sebuah gerakan yang menolak berpihak kepada blok Barat, Amerika Serikat, atau blok Timur Uni Soviet dalam Perang Dingin. Yang kedua, Deklarasi Juanda tahun 1957. Ini adalah langkah besar untuk memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebelumnya, laut di antara pulau-pulau Indonesia dianggap sebagai perairan bebas. Tapi, dengan deklarasi Juanda, Indonesia menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulau kita adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Inilah yang menjadi cikal bakal konsep wawasan Nusantara yang kita kenal sekarang. Salah satu momen penting di era ini adalah Pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955. Pemilu ini sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia bisa memilih wakilnya secara demokratis. 4 partai yang paling dominan saat itu adalah yang pertama PNI, Partai Nasional Indonesia, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU atau Nahdlatul Ulama, yang keempat adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Tapi, meskipun pemilu berjalan lancar, hasilnya malah membuat persaingan politik semakin panas. Alih-alih menciptakan stabilitas, justru terjadi konflik antar partai, dan pemerintahan sering berganti-ganti. Selain itu, kondisi keamanan dalam negeri juga tidak stabil. Banyak daerah di Indonesia mengalami pemberontakan, seperti pemberontakan DITII oleh Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam. Selanjutnya, pemberontakan PRRI atau Parmesta yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya juga terdapat pemberontakan gerakan separatis lainnya yang memperumit situasi. Karena situasi yang semakin tidak terkendali, akhirnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959.
Dengan dekret ini, sistem demokrasi liberal berakhir dan Indonesia kembali ke sistem demokrasi terpimpin. Nah, itulah gambaran tentang masa demokrasi liberal di Indonesia mulai tahun 1950 hingga 1959. Sebuah era yang penuh dinamika. Dari perubahan sistem pemerintahan, krisis ekonomi, peran besar Indonesia di dunia internasional, hingga gejolak politik dalam negeri. Meskipun sistem ini akhirnya gagal karena terlalu banyak konflik, tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa demokrasi membutuhkan stabilitas, kerjasama, dan kepemimpinan yang kuat. Jadi, bagaimana menurut kalian kalau sistem parlementer diterapkan di Indonesia sekarang? Kira-kira bakal berhasil atau enggak ya? Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.